Cepat kembalikan tas dan ponselku. Kalau tidak, saya akan menelepon polisi. Kau bahkan tidak punya ponsel. Dengan apa kau akan menelepon polisi? Enya. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor 1 Jiang Cheng. Emosimu memang berapi-api. Aku suka wanita sepertimu. Ayahmu belum memberitahumu kan? Memberitahuku apa? Ya, ayahmu bermain kartu denganku tadi malam. Dia kalah 30 juta. Dia tidak punya uang untuk membayar. Jadi dia menggadaikan perusahaanmu dan dirimu. Keduanya kepadaku. Kamu, apa yang kamu katakan? Ini tertulis hitam di atas putih. Itu tidak mungkin palsu. Jika kau tidak menurut, aku akan pergi mencari ayahmu dan mematahkan kaki ketiganya. Dia yang menandatanganinya, cari dia. Bagaimana kalau begini? Berhentilah mengkhawatirkan semua itu. Ayo ke sini. Berhenti. Jadi ini suami tidak berguna milikmu. Tangkap dia. Liran. Sialan. Jalan. Kalian berdua benar-benar saling mencintai. Hentikan kau bajingan. Si cantik kecil. Lepaskan dia. Kau bajingan. Keahlian macam apa itu menindas seorang wanita? Jika kau punya nyali, hadapi aku. Tangkap dia. Aku akan mengurusmu nanti. Bantu dia berdiri. Aku tidak menyangka ini. Bocah kaya manja sepertimu. Kau ternyata punya nyali. Tapi apa gunanya hanya bisa bertarung? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Ye Gaoshan sudah menggadaikan Yi Yuhan kepadaku. Dia sekarang istriku. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar dengan nyawa. Belum terlalu tua, tapi kau bicara besar. Aku akan menunggu. Paksa matanya terbuka untukku. Aku ingin dia melihat dengan jelas. Jangan mendekatiku. Silakan berteriak. Tolong, Cepatlah dan berteriak. tolong. Siapa yang berani mengganggu waktu senangku? Pastikan mereka tidak melihat matahari besok. Bunuh. Bunuh. Kau baik-baik saja. Paman Hong. Yuhan sudah aman sekarang. Kau tahu siapa Tuan Muda Kun? Tuan Muda tertua dari keluarga Liu, pewaris grup Liu. Hanya kau menantu yang tidak berguna, yang bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan ibunya sendiri. Lirat. Cukup pertunjukannya, kau pasti menghabiskan banyak uang kan? Bicara. Berapa banyak yang kau habiskan untuk menyewa figuran ini? Kau benar-benar bisa berkelahi. Ya. Tuan Muda Kun. Sampah ini. Berapa banyak yang dia bayar untuk menyewa kalian semua? Aku akan membayar 10 kali lipat jumlah itu. Hari ini aku ingin anggota tubuhnya. Siapapun yang bergerak, uang ini milik mereka. Ayo.
Paman Hong. Buat keluarga Liu dari Jiangchen menghilang. Ya Tuan Muda. Tuan Muda memerintahkan. Buat keluarga Liu menghilang dari Jiangchen. Buat keluarga Liu menghilang. Orang tua, kau berlebihan bukan? Aku ada di sini hari ini. Aku ingin lihat bagaimana kau menghilangkan keluarga Liuku. Tuan Muda, bagaimana dengan orang ini? Liran. Tuan Muda apa? Keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangchen. Kita tidak seharusnya menghadapinya secara langsung. Kita harus cepat pulang dan menelpon polisi. Biarkan polisi yang menanganinya, oke? Yuhan, aku tidak peduli mereka 4 keluarga besar apapun. Selama mereka berani menyentuhmu, mereka harus dibuat membayar harganya. Apel, mau memukulku? Ayo, ayo, pukul aku di sini. Jika kau berani menyentuhku hari ini, aku akan membuat keluarga Ye menghilang besok. Sayang sekali kau tidak akan melihat matahari besok. Apa katamu? Tuan Muda Kun, Liran berhenti. Berhenti memukulnya. Seseorang bisa mati. Nyonya Muda, tidak apa-apa. Kamu memanggilku apa? Liran, kau berani memukulku. Keluarga Liuku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Kun, jika kau punya nyali bunuh aku. Kau menginjakku barusan. Sekarang aku akan menginjakmu kembali. Liran kau bajingan, jika kau punya nyali bunuh aku. Jika kau tidak membunuhku, aku akan membuat keluarga Ye menghilang besok. Ayo, bunuh aku. Aku taat hukum. Aku tidak tertarik membunuhmu. Sekretaris Dian, aku adalah Liu Kun. Mitra terbesarmu. Tuan Muda, keluarga Liu hancur. Sekretaris Dian, apa yang kau lakukan? Dia hanyalah menantu yang tidak berguna. Mengapa kau begitu menghormatinya? Aku adalah mitra terbesarmu. Menghina Tuan Muda tampar wajahnya. Ya. Sekretaris Dian, aku mohon padamu, tolong jangan mengambil tindakan terhadap keluarga Liu kami. Orang yang harus kau mintai maaf bukanlah aku, tapi Tuan Muda. Liran, tidak. Tuan Muda, tolong aku mohon padamu ampuni keluarga Liu kami. Ampuni aku. Aku Liu Kun. Dalam hidupku selanjutnya aku bersedia untuk melayanimu dengan setia. Aku akan menjadi bawahanmu. Kami masih memiliki beberapa pengarun di Jiangchen. Bersujud. Baiklah Tuan Muda Li, Nyonya Muda Li. Tolong aku mohon kalian berdua untuk mengampuniku. Orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Liu Kun, berhenti bersujud dan bangunlah dulu. Yuhan, itu karena kamu terlalu baik. Itulah sebabnya orang seperti ini selalu menuntut lebih. Tapi, Paman Hong, aku serahkan tempat ini untuk kau tangani. Ya, Fei Yu, kau bawa Yuhan kembali dulu. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya ibuku. ya, benar Liran. Biaya operasi yang kusiapkan untuk ibu. Jangan khawatir tentang itu. Aku punya uang sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Yuhan, kenapa kamu ada di sini? Diamlah, jangan membangunkan ibu. Perusahaan sangat sibuk, kamu tidak perlu terus datang ke sini. Aku bisa mengawasi keadaan di rumah sakit dengan baik. Apa yang kamu bicarakan? Dia juga ibuku. Benar, bagaimana kabar ibu belakangan ini? Dokter bilang dia pulih dengan baik. Dia bisa keluar dalam waktu sekitar 1 bulan lagi. Itu luar biasa. Benar. Ulang tahun nenek sebentar lagi. Maaf, aku benar-benar lupa. Apakah kamu ingin aku menemanimu membeli sesuatu? Tidak perlu.
Kamu tetap di sini saja dan jaga ibu di rumah sakit. Sedangkan aku akan pergi berbelanja sore ini untuk melihat hadiah seperti apa yang harus kubeli. Aku akan pergi bersamamu. Di perjamuan ulang tahun, aku ingin memberimu kejutan. Sebuah kejutan. Pastikan saja itu bukan kejutan yang mengejutkan. Baiklah, kalau begitu. Benar, tadi malam. Orang-orang itu adalah Yuhan. Biar aku bertanya padamu. Jika suamimu adalah generasi kedua yang super kaya, cukup kaya menyaingi negara dan sangat berkuasa, apakah kamu akan sangat bahagia? suamiku hanya bisa kamu. Apa maksudmu cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara? Mereka hanyalah anak-anak manja. Yang paling kubenci adalah para playboy itu. Jangan mengalihkan pembicaraan dariku. Aku sedang bertanya padamu, sebenarnya siapa orang-orang itu tadi malam? Dari mana uangmu berasal? Aku pernah menyelamatkan seorang pria tua. Itu adalah hutang budi. Jadi begitu. Ji Xiao dari keluarga Xiao mempersembahkan patung giok guanya. Ji Yi. Halo Ji Xiao. Semoga Nyonya Tu mendapatkan keberuntungan seluas Laut Timur dan umur panjang setinggi pegunungan selatan. Duduk silakan cepat duduk. Xiu Fi mempersembahkan bonsai pinus Buddha dalam pot. Halo Ji Yi. Halo Ji Fi. Semoga yang terhormat berumur panjang seterang matahari dan bulan dan awet muda seperti pinus dan bango. Bagus, silakan cepat duduk. Baiklah, bagus. Xioli. Mengingat keluarga Liu dan watak Liu Kun, setiap kali ada keluarga di Jiangcheng mengadakan perjamuan, dia pasti muncul. Tapi kali ini, mengapa kita tidak melihatnya? Tepat sekali. The film was translated and narrated by M Media. Yuhan, hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-70. Yuking sepupu Yuhan. Mengapa kalian berdua datang terlambat sekali? Hadiah apa yang kamu dan Liran siapkan? Seorang gigolo yang bergantung pada kakakmu untuk hidup, nyaris tidak bertahan hidup. Tahu si Chen suami Yuking. Hadiah macam apa yang mungkin bisa dia siapkan? Pasti barang murah dari pedagang kaki lima. Xiu Shicheng, jangan keterlaluan. Dengan tangan kosong, hari ini adalah perjamuan ulang tahun nenek. Apa kau benar-benar tidak membawa apa-apa sama sekali? Aku sudah menyiapkan hadiah, hanya saja belum tiba. Dia membawa hadiah. Coba kulihat. Bukankah ini hanya yang 500 sekian? Angong Ni Huang Wan. Ini bukan angong di Huangwan. Jika kamu memakan ini, itu bisa memperpanjang umur dan baik untuk tubuh. Selain itu, ini bukan hadiah yang aku siapkan untuk nenek. Ini untuk Yuhan. Hanya karena kamu bilang bukan tidak berarti itu bukan. Menurut pendapatku itu hanyalah pil yang tidak berharga. Kami membongkarmu, makanya kamu keras kepalakan. Liran, mengapa kau berpura-pura menjadi orang penting? Menggunakan barang tak berharga ini untuk membodohi nenek. Kejahatan apa yang harus kau didakwa? Aku bilang, itu bukan yang aku berikan kepada nenek. Nyalimu benar-benar semakin besar sekarang. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Baiklah. Kau bilang ini bukan hadiah untuk nenek. Lalu di mana hadiahnya? Mungkinkah? Itu masih di toko. Kalian semua, Nenek. Nyonya Tuayin menekir Yuhan. Ada keributan apa ini? tuan muda dari keluarga Li, khusus untuk Nyonya tua keluarga Ye, mempersembahkan hadiah ucapan selamat. Tuan muda dari keluarga Li ini. Tuan muda dari keluarga Li mengucapkan selamat kepada Nyonya tua, dan secara khusus mempersembahkan sepasang buah persik kabadian. 8 buah gelang giok Imperial Green kualitas terbaik, 88 batang emas murni. Setiap batang berbobot 888 gram. Yuhan. Hadiah ulang tahun, kita sudah tiba. Liran, kamu apa yang kamu katakan? Suamiku. Siapa sebenarnya tuan muda dari keluarga Li ini? Aku juga tidak tahu. Tuan muda dari keluarga Li mengucapkan selamat kepada Nyonya tua pada perjamuan ulang tahunnya. Semoga Nyonya tua mendapatkan keberuntungan seluas Laut Timur dan umur panjang sebanding dengan pegunungan selatan. Nona, bisakah Anda mungkin mengungkapkan mengapa ini terjadi? Keluarga ya kami, dengan tuan muda Anda. Tuan muda, hadiah ucapan selamat telah dikirimkan. Nyonya tua. Hadiah ucapan selamat dari Yuhan dan aku. Apakah kamu puas dengannya? Liran. Tahu. Liran,
Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Liran menjadi tuan muda? Aku tidak percaya. Itu benar. Semua hadiah ucapan selamat ini palsu. Dan semua orang itu disewa olehmu. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Aku pernah menyelamatkan seorang pria tua. Ini adalah hutang budi. Liran, Liran, karena kau ingin memberikan hadiah, seharusnya kau memberikannya secara langsung saja. Mengapa repot-repot menciptakan belah Tuan Muda Li? Pamer. Ini hanya membuatku semakin membencimu. Nenek, apakah kamu mengatakan kamu sama sekali tidak menginginkan hadiahku? kurang ajar. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun nenek. Hadiah yang sudah diberikan. Bagaimana bisa diambil kembali? Tepat sekali. Liran, apa kau tidak punya malu? Nyonya tua Yu, aku ingin tahu apakah kamu masih ingat orang tua ini. Tetua Lin, mengapa Anda datang? Perjamuan ulang tahun seorang teman lama. Haruskah aku hadir secara langsung? Obat abadi ini, mengapa ada di sini? Tetua Lin, ini hanya barang murahan di jalanan. Sesuatu yang bernilai 2 atau 300 yuan. Berdagangan jalanan. Ini benar-benar obat abadi. Karya ahli pengobatan Tiongkok tahun 1970-an. Mengonsumsinya dapat memperpanjang hidup 10 tahun. Anak muda yang memakannya bisa awet muda selamanya. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda tidak salah. Semua praktisi TCM di Jiangchen adalah murid orang tua ini. Apakah aku akan berbicara sembarangan? Obat siapa ini? Aku akan menawarkan harga awal, 300 juta. Maaf, aku tidak akan menjualnya. Ini yang aku berikan kepada istriku. Baiklah. Obat ini dapat memperpanjang hidup 15 tahun. Anak muda memakannya bisa awet muda abadi. Setidaknya selama 40 tahun. Penampilan dan kulitmu tidak akan berubah. Bagaimana mungkin? Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia ini? Aku tidak percaya. Anak bodoh. Yuhan, aku terlalu impulsif barusan. Tolong berikan saja benda ini padaku ya. Bagaimanapun kamu sudah sangat cantik. Saat ini generasi muda keluarga Ye, bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu? Yuhan, kau harus menyimpannya dengan aman. Sebaiknya pilih hari dan waktu yang baik sebelum mengonsumsinya. Tidak. Jika orang muda mengonsumsinya, semakin cepat mereka meminumnya semakin baik. Aku sarankan meminumnya sekarang juga. Terima kasih Ketua Lin atas bimbinganmu. Cukup. Saya merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Biarkan perjamuan ulang tahun berakhir di sini. Dari mana tepatnya Liran mendapatkan obat abadi ini? Satu bantuan saja untuk membuat pria tua itu memberinya obat abadi yang begitu berharga. Ibu, dia pasti sangat beruntung dan menemukan harta karun. Menurut apa yang dikatakan Tetua Lin, satu obat abadi tak ternilai harganya. Dia menantu yang tinggal serumah. Harus mengandalkan orang lain demi terlihat penting di pesta ulang tahun. Bagaimana dia bisa membelinya? Bibi, sebenarnya alasan saya datang kali ini adalah untuk mendiskusikan sesuatu dengan Yuhan. Proyek kawasan komersial baru. Proyek yang baru-baru ini dirilis oleh grup Zhenjiang. Mungkinkah grup Xiao sudah akan menandatangani kerjasama dengan grup Zhenjiang? Bibi, The keluarga film was kami adalah salah translated satu mitra and grup Zhenjiang narrated by di M Jiangchen. Media. Karena keluarga Liu telah jatuh, tentu saja tidak ada pesaing yang tersisa. Kemitraan ini hanya logis, bukan? Aku dengar kawasan komersial baru, investasi yang akan dikembangkan grup Zhenjiang bernilai puluhan miliar. Kalau kita dapat proyek ini, pasti untung besar kan? Bibi, keluarga kami adalah yang terbesar. Perusahaan pemasok bahan dekorasi di Jiangchen. Kami 100% yakin dalam mengamankan semua kontrak perusahaan dekorasi berikutnya. Yuhan, bukankah perusahaanmu terlibat dalam hal ini, desain dekorasi interior? Proyek grup Zhenjiang. Bagaimana mungkin itu menjadi giliran kita? Berhentilah berhayal di sini. Kamu bilang aku sedang berhayal. Kamu. Dua pria di keluarga ini, satu besar, satu kecil, keduanya. Bagaimana aku harus hidup seperti ini? Bibi, untuk proyek sebesar ini, grup Zhenjiang tentu saja tidak akan memandang baik perusahaan kecil keluarga Ye. Tapi, setelah saya mengamankan proyek perusahaan, saya pasti bisa mengalokasikan sebagian untuk grup Yunran milik Yuhan sepotong kue. Kalau begitu terima kasih. Yuhan,
Cepat dan berterima kasihlah pada Xiao Tuan. Tunggu sampai besok ketika kamu pergi keluar dengan Xiao Tuan. Traktir dia makan enak. Ada apa? Apakah Anda meragukan kekuatan keluarga Xiao kami? Bagaimana mungkin? Xiao Tuan, kekuatan keluarga Xiaomu di Jiangcheng, siapa yang tidak tahu itu? Jiang Yue. Akhiri semua kerjasama antara kita dan grup Xiao. Desain dekorasi kawasan bisnis baru akan ditangani oleh keluarga Ye. Mengerti Tuan Muda? Makan malam sudah siap. Lihat, Xiao Tuan membawakan keluarga kita. Ratusan ribu bahkan jutaan dalam bisnis setiap menit. Dan lihat dirimu. Kau akan mengerjakan pekerjaan rumah seumur hidup. Ibu cukup. Bibi. Saya pikir kakak Liran ini memiliki fisik yang bagus. Sepertinya kau pernah berlatih sebelumnya. Kenapa tidak bekerja sebagai satpam di perusahaanku? Kau bisa dapat 8 atau 9.000 sebulan. Tidak perlu. Saya suka pekerjaan saya saat ini. Xiao Tuan memberimu muka dengan mengatur pekerjaan untukmu. Sesuatu yang tidak bisa dibanggakan. Kamu ditakdirkan menjadi pekerja bergaji seumur hidup. Bukankah ini suami yang tinggal di rumah keluarga Ye kita? Bekerja. Paman tertua. Yuhan tanda tangani ini. Akuisisi ekuitas. Kapan aku bilang aku akan menjualnya? Grup Yunran adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Kamu terang-terangan merampokku. Yuhan, kamu benar-benar polos menggemaskan. Apa kamu sudah lupa? Apa yang Liran ambil dari rumah nenek hari ini? Itu murni 37 juta. Tidak mungkin itu palsu. Kita semua keluarga paman tertua. Apakah perlu bersikap begitu perhitungan? Grup Yunran adalah apa yang Yuhan bangun dari nol setelah lulus kuliah. Sedikit demi sedikit. Ketika Anda awalnya berinvestasi. Apa kamu bahkan punya hak bicara dalam hal ini? Liran, menantu numpang tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan internal keluarga Yi kami. Karena itu masalahnya, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kembali 37 juta ini juga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mendapatkan kembali semua utang itu? Xiaojun, apakah itu benar? Itu benar ayah. Liran, ini adalah uang keluarga Yi kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Serahkan. Yuhan tanda tangani. 37 juta ini bisa dianggap sebagai rezeki nomplok. Mengenai perusahaan, jika mereka menginginkannya, berikan saja kepada mereka. Kita akan mulai dari awal lagi. Liran, apakah kamu juga menyuruhku menyerah? Bukan berarti saya menyuruhmu menyerah. Hanya saja paman tertua dan yang lainnya terlalu agresif. Kita tidak punya pilihan selain menyerah. Baiklah, Yuhan tunggu. Jangan tanda tangan. paman tertua. Bukankah kamu yang ingin aku menandatanganinya? Mengapa kamu tidak ingin aku menandatanganinya sekarang? Ini. Begini. Yuhan, kami tidak tahu sebelumnya bahwa Liran bisa mendapatkan kembali utang ini. Itu sebabnya. Ya. Nenek bilang, jika Liran tidak bisa menagih utang itu, dia akan mengambil kembali perusahaanmu. Bukankah kita sudah menagihnya sekarang? Paman tertua tak seharusnya menindas keponakanku. Bukankah begitu? Yuhan, perusahaan kecil yang nilainya tidak lebih dari 5 juta. Berikan saja pada paman tertua. Percayalah padaku. Nanti di Jiangcheng, aku pasti akan menjadikan pengusaha wanita paling sukses. Siapa ini? Tuan Muda Xiao, kenapa Anda di sini? Aku datang membicarakan pekerjaan Yuhan ke depan. Tuan Muda Xiao kerja sama apa yang Anda miliki? Apa yang Anda diskusikan dengan Yuhan? Apa yang wanita ketahui tentang proyek? Jika Anda ingin bicara-bicaralah dengan kami. Kami punya perusahaan sendiri. Dan kami juga pemegang saham utama di grup Yunran. Itu juga bisa. Kakak, apa maksud dari semua ini? Tuan Muda Zhao ada di sini untuk bekerja sama dengan Yuhan kita. Bibi ketiga, apakah Tuan Muda Xiao perlu memberitahu Anda dengan siapa dia bekerja sama? Kamu, Benar Tuan Muda Xiao? Tepat sekali. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Berbicara dengan cabang pertamamu.
Bukan tidak mungkin. Karena kamu ingin bicara. Kalau begitu silakan pergi. Ini rumahku. Liran berikan cek itu kepada paman tertua. Antar mereka keluar. Baiklah. Silakan semuanya. Yuhan, kau tahu, aku tidak datang ke sini untuk kerjasama. Aku datang untukmu. Xiao Kuan, jangan bilang kamu datang untukku. Aku adalah wanita yang sudah menikah. Tolong tunjukkan rasa hormat. Yi Yuhan, beraninya kamu berbicara pada Xiao Kuan seperti itu. Cepat minta maaf. Xiao Kuan. Yuhan hanya berbicara karena marah. Jangan dimasukkan ke hati. Aku tidak berbicara karena marah. Silakan pergi. Kau. Tuan Muda Xiao, saya dengar proyek grup Zhenjiang terbuka untuk penawaran bagi semua perusahaan di Jiangcheng. Saya sarankan Anda untuk tidak terlalu percaya diri. Bagaimana jika proyek ini tidak jatuh ke tangan keluarga Anda? Kau hanya menantu tak berguna yang tinggal di rumah. Apa yang kau mengerti? Lupakan saja. Sudahlah. Karena memang begitu, aku akan mencari orang lain untuk diajak bekerja sama. Tuan Muda Xiao, dia hanyalah seorang karyawan. Mengapa repot-repot bekerja sama dengan mereka? Saya akan mencari kedai teh. Mari kita ke sana duduk dan mengobrol dengan baik. Halo ayah. Apa? Bagaimana mungkin grup Zhenjiang tiba-tiba mengakhiri kerjasama? Proposal untuk proyek distrik komersial baru juga ditolak. Bagaimana ini mungkin? Saya ingin bertanya kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa grup Zhenjiang sangat puas dengan proposal kami? Bukankah itu pada dasarnya sudah diputuskan secara internal? Sekarang masalah macam apa yang kamu timbulkan padaku? Ayah, dengarkan aku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku akan menelepon Xie Eishou dari proyek distrik komersial baru. Tanyakan dengan jelas. Cepat pergi. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Aku juga pernah menulis proposal sebelumnya. Hanya saja tidak lolos babak final. Sepertinya itu adalah grup Xiao dan perusahaan besar lain yang masuk daftar pendek dan menyingkirkanku. Bagaimana jika perusahaan besar menyuap para eksekutif? Saya tidak menyangka istri saya begitu mampu, sampai benar-benar berhasil mencapai babak The final. film was Aku bertanya translated padamu dengan and serius. narrated by Kamu M tidak melakukan Media. ini kan? Kamu dan sekretaris cantik Jiang Yu itu dari grup Zhenjiang. Bagaimana mungkin saya mampu melakukan itu? Selain itu, bantuan pada akhirnya akan habis. Itu benar. Aku pikir itu adalah sesuatu yang mengesankan. Xie Eishou, bagaimana dengan proposal kami? Tuan Muda Xiao, saya juga tidak tahu secara spesifik. Bolehkah saya bertanya dengan lancar? Apakah Anda mungkin memiliki konflik dengan salah satu eksekutif senior kami? Tuan Muda Xiao, lalu mengenai kerjasama kita lihat. Kerjasama apanya? Tanya. Halo. Liran proposal proyek yang aku tulis memenangkan tender. Selamat. Yuhan, proposal apa? Rencana distrik bisnis baru miliar yuan grup Zhenjiang. Grup Zhenjiang. Tidak, apakah Anda mengatakan itu benar? Proyek distrik bisnis baru miliaran yuan grup Zhenjiang. Anda mengamankannya. Apakah itu proyek dekorasi dan desain? Ya, desain dekorasi dan pasokan bahan baku. Pemasok bahan baku. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu? Apakah kau punya sumber daya itu? Apakah keluargamu punya skala sebesar itu? Kami tidak punya bahan mentah, tapi kita bisa mencari mitra. Proyek 3 miliar seharusnya tidak kekurangan investasikan. Apakah kau menggunakan cara yang tidak pantas untuk merebut proyek itu? Kau jalang tak tahu malu. Tuan Muda Xiao, Anda, Jaga ucapanmu. kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Saya tahu Tuan Muda Xiao. Jika Anda tidak pergi sekarang, saya akan mengantar Anda ke bawah. Baiklah. Kau tunggu saja. Kalian semua tunggu saja. Keluarga Ye, kalian tunggu saja. Tuan Muda Xiao, jangan marah. Jangan marah. Keluar. Tuan Muda Xiao. Liran, kamu benar-benar berani memukul Tuan Muda Xiao? Apa kamu tidak tahu? Keluarga Xiao adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangcheng. Mereka sebanding dengan keluarga Shang. Saya tahu, saya memukulnya justru karena itu. Baiklah. Kau memprovokasi keluarga Shang, kini keluarga Xiao. Saya akan pulang sekarang juga untuk memberitahu nenek. Xiao Jun, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yuhan mengamankan kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Zhenjiang. Apa artinya 4 keluarga besar Jiangcheng? Ya.
Saya akan pulang sekarang juga untuk memberitahu Nenek. Kabar baik ini, Nenek, pasti akan memuji kalian semua. Saya tidak akan mengantar Anda keluar. Bagus. Ibu, keluarga Ye kita telah terpilih. Tolong percayakan proyek ini kepada saya. Liu Xingying bibi kedua Ye Yuhan. Saya pasti akan menyelesaikannya dengan sukses. Bagus sekali, bagus sekali. Kakak, proposal itu dibuat oleh Yuhan. Maka daftar pendek untuk tender itu milik perusahaannya Grup Yunran. Itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Apa yang kamu katakan kakak ipar? Grup Yunran milik Yi Yuhan. Kita semua punya saham di dalamnya. Itu adalah perusahaan kita. Benarkah? Kakak ipar adik laki-laki saya meninggal lebih awal. Saya tahu ini sulit bagi Anda dan putri Anda. Jangan khawatir setelah kakak tertua mengamankan proyek ini. Saya pasti akan banyak membantu keluarga Anda. Baiklah, mengenai masalah ini, cabang pertama akan menambil alih pimpinan, dan cabang kedua akan membantu. Kalian semua pergi bernegosiasi di antara kalian sendiri. Kakak ketiga tidak ada di sini hari ini. Besok kakak tertua kamu pergi secara pribadi, dan mintalah proposal itu pada Yuhan. Ya. Tapi Nenek, ada satu hal lagi yang perlu kita bahas sekarang. Apa? Proposal dari Yuhan ini mengajukan penawaran atas nama Grup Yunran. Tapi saat ini Grup Yunran, ketua dan CEO-nya, semuanya adalah Yuhan. Saya khawatir. The film was translated Itu and memang masalah. narrated by M Media. Anak ini Angga tidak patuh. Nenek, keluarga paman tua, dan keluarga kita. Keduanya memegang saham di Grup Yunran. Mengapa kita tidak mengumpulkan semua pemegang saham dan memberhentikan Yuhan dari posisinya di Grup Yunran? Benar Nenek. Tapi Liran sudah menagih utang itu. Jika kita menekan Yuhan seperti ini, bukankah itu? Ibu, bukannya kita tidak akan memberikan keuntungan kepada Yuhan. Jika proyek ini berhasil diselesaikan, dia juga akan mendapat untung darinya. Dan dia akan menjadi kontributor terbesar. Bagaimana mungkin kedua keluarga kita menganiayanya? Nenek tidak akan percaya apa yang dilakukan Liran malam ini. Dia memukuli Tuan Muda Xiao Quan dari keluarga Xiao lagi. Apa? Beraninya dia. Lanjutkan masalah ini seperti yang sudah kamu sarankan. Xiao Jun ingat besok pergi ke keluarga Xiao dan minta maaf langsung. Kamu harus dengan jelas membatasi hubungan antara Liran dan keluarga kita. Nenek mohon tenang. Tuan Muda Xiao itu dan saya kami punya hubungan. Saya pasti akan menangani masalah ini tanpa celah. Saya tidak akan membiarkan Nenek khawatir. Kamu dan Yuking adalah anak-anak yang bijaksana. Di masa depan keluarga kita akan bergantung pada kalian berdua. Yuhan, bukankah kau pergi ke perusahaan pagi ini? Mengapa kau sudah kembali? Liran, aku sangat lelah. Benar-benar kelelahan. Aku hampir tidak bisa bertahan. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pagi ini, paman tertua mengadakan rapat dewan. Dan memecatku dari posisiku. Sekarang perusahaan tidak lagi di bawah manajemenku. Tidak apa-apa. Saya akan mengurus semuanya. Jiang Yu, tolong buat pengaturannya. Tuan-tuan, silakan ikuti saya. Xie Yusun. Si Eisun. Dan kalian berdua ini siapa? Nama saya Yi Jun. Ini ayahku Ye Tianling. Kami punya janji. Anggota keluarga Ye. Bos kami telah meninjau proposal proyek Anda dan sangat puas. Dia bahkan menolak kerjasama dengan Grup Xiao karena proposal itu. Jangan berdiri, silakan duduk dan bicara. Seduh Ted. Ya, Silakan duduk kalian berdua. Saya harus menerima telepon. Halo. Baiklah. Baiklah. Jika saya boleh bertanya dengan berani, di mana Nona Yi Yuhan dari keluarga Anda? Mengenai Yi Yuhan, dia sakit baru-baru ini dan sedang memulihkan diri di rumah. Semua urusan perusahaan telah diserahkan kepada kami. Bagaimana kalau begini? Mari kita bicara lagi setelah Yi Yuhan pulih dari sakitnya. Si Eisun, biar saya katakan yang sebenarnya. Yi Yuhan, karena dia salah mengelola perusahaan. Dipecat oleh Dewan Direksi Perusahaan. Sekarang semua urusan mengenai Grup Yunran
diputuskan oleh putra saya dan saya. Jika Anda punya sesuatu, bicaralah saja dengan kami. Di Pekat. Kalau begitu ini bahkan lebih sederhana. Tidak perlu bicara. Keluarga Ye Anda telah kehilangan kesempatan kerja sama ini. Si Eisun. Tapi kami sudah memenangkan tender. Orang yang memenangkan tender bernama Yi Yuhan. Bukan salah satu dari kalian berdua. Tidak Eisun. Saya pasti bisa melakukan lebih baik daripada Yi Yuhan. Saya telah memahami proposal ini secara menyeluruh. Tolong lihat revisi dan saran saya di sini. Ini adalah investasi yang saya amankan. Ini adalah sponsornya, keamanan. Tidak Eisun, Anda setidaknya harus memberitahu saya mengapa saya gagal. Ingin tahu mengapa Anda gagal begitu? Baiklah. Bukankah nama Yi Yuhan tertulis di proposal? Yi Yuhan tidak datang hari ini, tetapi kalian berdua yang datang. Jika kontrak ini ditandatangani, bukankah itu merupakan penipuan komersial? Bagaimana ini bisa menjadi penipuan komersial? Dua pilihan. Pertama, Yi Yuhan datang sendiri. Kita tanda tangani kontraknya dan semua orang senang. Kedua, perusahaan kami mencari mitra yang berbeda. Si Eisun. The film Si was Eisun. translated and narrated by M Media. Harus Yuhan yang pergi. Ya nenek. Eisun dari departemen proyek berkata bahwa itu terbatas hanya sampai besok. Jika dia tidak bertemu Yuhan, dia akan berganti mitra. Karena memang begitu. Kalau begitu pergilah cari Yuhan. Pulihkan posisinya. Anak ini punya kepribadian yang keras kepala. Kalian semua harus meminta maaf dengan tulus padanya. Amankan proyeknya dulu. Kita bisa membahas hal lain nanti. Baiklah. Nenek, kami tidak bisa menghubungi Yi Yuhan. Dia sedang merajuk padaku. Panggil Liran itu. Baiklah. Nenek Kira juga tidak mengangkat telepon. Ini keterlaluan. Pergi. Pergi ke rumah mereka dan temukan mereka. Oke. Tunggu. Ketika kamu pergi nada bicaramu harus lembut. Kamu harus meminta maaf. Kamu harus mengambil sikap. The film was Sikap memohon translated bantuan. and Jangan narrated bersikap by agresif. M Media. Baiklah. Nenek dan paman tertua. The film was Mengapa mereka translated menelpon berkali-kali? and narrated by Siapa M tahu? Media. Ponsel saya juga sudah dibanjiri panggilan. Jangan khawatirkan mereka. Jika mereka punya sesuatu yang penting, mereka pasti akan datang, tak perlu menelepon balik. Tidak perlu menelepon mereka kembali. Kau, trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya telah disalimi. Mengapa kita menginap di hotel? Berapa biaya ini untuk satu malam? Pemboros. Menghabiskan uang ini sepadan. Bukankah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk? Anggap saja ini sebagai cara untuk bersantai. Baiklah. Nenek sudah saya bilang. Yi Yuhan ini tidak mungkin kabur dengan Liran kan? Saya sudah mencari ke seluruh Jiangchen, tetapi belum menemukan salah satu dari mereka. Sekarang ponsel mereka juga tidak bisa dihubungi. Apa yang akan kita lakukan? Proyek senilai 3 miliar yuan. Jika kita tidak menamankannya, ketika saya turun ke alam baka, bagaimana saya akan menghadapi kakakmu? Sungguh dosa, sungguh bencana. Nenek tolong jangan panik dulu. Paman ketiga bibi ketiga. Lihat perbuatan baik yang telah dilakukan putri dan menantu kalian. Jika sesuatu terjadi pada nenek, aku tidak akan melepaskan keluarga kalian. Yuking, bagaimana kamu bisa berbicara dengan orang yang lebih tua seperti itu? Tapi Fenghua Gaoshan, aku tidak bisa disalahkan karena mengkritik kalian berdua. Lihat bagaimana kalian membesarkan anak kalian. Dia benar-benar tidak tahu hukum. Tidakkah mereka bisa lebih memikirkan kepentingan keluarga? Ya. Sebenarnya, Yuhan menelepon saya. Dia bilang dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Pergi ke luar kota untuk bersantai beberapa hari. Apa? Ini keterlaluan. Pada saat seperti ini. Diam. Kau berani mengkritik mereka? Jika bukan, karena ide busuk yang dicetuskan keluargamu, menendang Yuhan keluar dari Dewan Direksi dan memecatnya dari jabatannya. Jika Yuhan tidak ditemukan, kita berisiko kehilangan beberapa miliar yuan. Apakah kau mengerti itu? Nenek, kami tidak tahu apa yang Yi Yuhan lakukan pada orang-orang di Departemen Proyek Shenzhen. Ramuan memikat macam apa yang dia berikan kepada mereka, sehingga mereka bersikeras hanya bekerja dengannya. Diam. Kau masih menfitnah saudaramu.
Biar ku beritahu ini. Jika proyek ini gagal, perusahaan keluargamu, maka serahkan saja semuanya kepada Yuhan. Dan milikmu keluarga kedua juga. Sekelompok orang yang tidak bisa mencapai apa-apa, tetapi pandai mengacaukan segalanya. Sekarang hanya kau yang tersisa. Teruslah hubungi Yuhan. The Nenek, film was translated Saya menelepon and mereka. narrated Saya by benar-benar M-Media. tidak bisa menghubunginya. Kami sudah menelepon selama 2 hari 2 malam. Coba lihat. Meskipun kau tidak bisa tersambung, teruslah menelpon. Baiklah. Kalau begitu saya akan coba lagi. Izin sepupu, apa yang membuatmu memutuskan untuk menelepon larut malam begini? Lirat. Di mana kalian berdua? Mengapa kamu tiba-tiba mengkhawatirkan di mana Yuhan dan saya berada? Di antara kita kerabat, kita pasti perlu saling peduli. Kakak ipar. Di mana Yuhan? Suruh dia angkat telepon. Yuhan sedang tidur. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padaku. Kakak ipar, begini. Beberapa waktu lalu, itu adalah orang-orang di Dewan Direksi. Mereka secara pribadi menyingkirkan Yuhan dari permainan. Mereka ingin memonopoli keuntungan seluruh proyek. Namun 2 hari terakhir ini, berkat upaya tak kenal lelah ayahku dan aku, kami sudah menyelesaikan masalah itu. Yuhan, dia bisa segera kembali ke perusahaan dan mengambil alih tanggung jawab penuh. Lihat, Tapi, Yuhan bilang dia tidak ingin kembali ke Jiangcheng, tempat yang menyakitkan hati itu. Setelah benar-benar dipatahkan hatinya oleh kerabatnya sendiri, pasti sulit untuk memperbaiki keadaan sepupu. Lirat, kami bisa memberikan kompensasi kepada Yuhan. Tidak perlu. Bajingan ini. Beraninya dia menutup teleponku. Kau cari mati. Telepon lagi. Ye Jun, kamu sudah selesai atau belum? Yuhan sudah bilang, dia tak ingin segera kembali ke Jiangcheng. Lirat, ini aku. Ini taman tertua. Nasihat apa yang kamu miliki? Lirat, beritahu Yuhan, selama dia setuju untuk kembali, aku bisa menyetujui syarat apapun yang kau ajukan. Benarkah? Benarkah? Kalau begitu baiklah, suruh nenek datang sendiri dan mengundangnya. Jika kamu setuju, kita akan pulang besok pagi. Ini keterlaluan. Benar-benar tidak berbakti, melanggar hukum, memintaku mengundang junior seperti dia. Logika macam apa itu di dunia ini? Mustahil. Tidak akan pernah seumur hidup ini. Nenek, mohon tenang-tenanglah. Biarkan dia tidak berbakti jika dia mau tidak berbakti. Saat ini, kita terutama perlu mempertimbangkan kepentingan keluarga kita. Apa katamu? Kau anak durhaka. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Apakah kau menasihatiku mengalah padanya? Tidak, Nenek. Aku. Anda salah paham maksudku. Tidak. Liran. Kita melakukan ini, bukankah ini agak keterlaluan? Membuat nenek datang sendiri untuk mengundang kita. Ini agak durhaka, bukan? Tidak ada pilihan. Siapa suruh kerabat kita bersikap seperti ini? Tapi tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Nenek tidak mungkin setuju. Yuhan, kamu terlalu baik hati. Dan kamu tidak cukup mengenal kerabat keluarga kita. Tunggu saja. Ye Jun. Nyonya besar setuju untuk datang dan mengundangmu. Kirimkan aku alamatnya. The film was translated and narrated by M-Media. Yuhan, ketika kamu bertemu nenek besok, kamu harus menjaga ketenanganmu. Jika ada yang ingin dikatakan, biarkan mereka bicara duluan. Pikirkan sebelum bertindak. Kalau tidak, mengingat kepribadianmu, kamu akan diperas secara moral lagi dan dikendalikan sepenuhnya. Aku mengerti. Yuhan, kau gadis. Tidakkah kau akan datang dan membantu nenek? Diam. Yuhan. Nenek minta maaf padamu. Nenek membiarkanmu menderita perlakuan tidak adil. Nenek meminta maaf padamu. Baiklah, masuklah ke mobil. Kembalilah bersama nenek. Nenek, Yuhan, kau tidak tahu. Nenek mengkhawatirkanmu beberapa hari terakhir ini. Batuknya semakin parah. nenek. Aku minta maaf. Cukup. Mari kita kembali.
Nenek sangat keras. Itu bukan untuk sengaja mempersulitmu. Proyek ini penting. Sangat mungkin untuk memungkinkan keluarga kita untuk bergabung dengan jajaran keluarga tingkat pertama. Kau harus memprioritaskan situasi keseluruhan. Dengan cara ini, nenek akan bisa ke alam baka nanti dan membanggakan diri pada kakekmu. Nenek jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras dan aku tidak akan mengecewakanmu. Kontrak itu. Seal. Nona Ye. Anda akhirnya tiba. Ini pasti. Suami Anda bukan. Pria yang tampak berbakat. The film was Berwibawa. translated and narrated Mari by duduk M dan Media. bicara. Xiaomin, sajikan teh yang enak. Baiklah, Kami tidak akan minum teh. Kami akan minum air matang. Tunggu. Sajikan air yang enak. baiklah. Ada apa dengan Seo Sun? Dia tidak seperti ini ketika kita datang sebelumnya. Apa yang kamu takutkan? Pelayanan yang penuh perhatian ini menunjukkan bahwa budaya perusahaannya bagus. Kita bisa bekerja sama dengan percaya diri. Seo Sun, ini proposal saya. Anda bisa melihatnya. Tidak perlu melihat. Aku sudah melihatnya berkali-kali sampai berlumut. Proposal Nona Ye. Ditulis dengan cukup. Bisa disebut sebuah karya seni. Kapan kita akan menandatangani kontrak ini? Benar, ini adalah kontraknya. Mohon Anda lihat. Itu benar. Ketika aku menerima proposal ini, aku pikir ini luar biasa bagus. Setelah CEO Gao kami membacanya, dia memujinya bahkan lebih tinggi lagi. Sejujurnya, jika Anda tidak datang, aku pasti sudah kehilangan pekerjaanku. Anda terlalu memuji saya. Seo Sun. Terima kasih. Rendah hati. Terlalu rendah hati. Nona Ye mohon periksa kontraknya dengan cermat. Di sini, beberapa detail. Jika Anda tidak puas dengannya, kita bisa berdiskusi dan membuat perubahan. Baiklah. Ye Yuking, mengapa harus kau? Di mana Ceo Ba dari HRD? Tentu saja dia dipecat. Untuk apa lagi? Perusahaan kita sendiri, ada apa dengan selalu menggunakan orang luar? Dipecat. Saudari Bai dulu adalah manajer SDM terkenal di industri. Dia menetap setelah menikah, dan baru kemudian dia bersedia menangani SDM perusahaan kita. Hak apa yang kau miliki untuk memecatnya tanpa alasan? Mengapa kamu melampiaskan kemarahanmu padaku? Dia dipecat oleh paman tertua. Mengapa kamu mencoba memamerkan otoritasmu di sini? Aku akan menelpon paman tertua sekarang juga. Nomor yang kamu hubungi sedang sibuk. Bukankah kamu juga dipecat? Perusahaan ini tidak ada hubungannya lagi denganmu kan? Mengapa kamu begitu peduli? Seharusnya kamu pulang dan tidur sambil memeluk suamimu yang tak berguna. Ye Yuking, dia adalah iparmu. Jika kau berbicara omong kosong seperti itu lagi, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Ye Yuhan, kamu berani memukulku. Ye Yuhan, kamu dipermainkan seperti orang bodoh dan diputar-putar. Jadi mengapa kamu bersikap sok di depanku saat kamu datang ke perusahaan? Paman dan Ye Jun sudah pergi ke grup Jenjiang untuk menandatangani kontrak. Juga, posisi direktur utama perusahaan. Kamu bahkan tidak boleh memikirkannya. Nenek hanya menghiburmu tentang itu. Apa katamu? Yuhan, apakah ada masalah? Nenek tidak pernah berniat agar aku kembali ke perusahaan, kan? Siapa yang mengatakan itu? Saya pribadi yang memberi perintah. Siapa yang berani membangkang? Pergi saja ke perusahaan. Seseorang akan mengurus semuanya untukmu. Orang yang mengatur segala sesuatu untukku. Apakah itu Yuking? Yuhan, nenek tidak sengaja menipumu. Tetapi, perusahaan sebesar itu dan harus melaksanakan proyek sebesar itu di masa depan. Liran itu The film memiliki was ambisi translated serigala. Kita and harus waspada narrated by terhadapnya. M. Cukup Media. nenek. Aku bukan anak berusia 3 tahun lagi. Kau memegang posisi nominal di perusahaan. Bukankah itu sudah cukup baik? Baiklah, kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Sekarang Paman dan Ye Jun, apakah mereka sudah ke grup Xinjiang untuk menandatangani kontrak? Yuhan, nenek melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Proyek senilai 3 miliar. Yuhan, kau masih muda dan tidak bisa menanganinya. Ikuti pamanmu dan dapatkan pengalaman.
Jika proyek berhasil tahu akan mendapatkan bagian dari keuntungan. Bukankah itu bagus? Berhenti bicara. Aku membencimu. Yuhan, kamu kembali. Apakah kamu menandatangani kontrak? Juga apakah kamu mendapatkan kembali perusahaan itu? Yuhan, kau apa ini? Yuhan, 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 Yuhan. Yuhan. Ada apa denganmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Cukup. Proyek itu, kontrak itu, perusahaan itu. Tidak ada hubungannya lagi denganku. Jangan bertanya. Aku ingin sendirian. Bukankah sudah kubilang jangan menggangguku? Yuhan, ini aku. Liran, aku sangat lelah. Ceritakan apa yang terjadi. Aku pergi ke perusahaan hari ini. Nenek tidak pernah berniat untuk mempekerjakanku kembali. Paman dan Yejun sudah dalam perjalanan ke Senjiang. Grup untuk menandatangani kontrak menggantikanku. Saya benar-benar meremehkan keluarga vampir ini. Liran, apa yang harus kita lakukan? Yuhan, jangan khawatir. Apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. She Yusun, orang-orang dari grup Yunran ada di sini untuk menandatangani kontrak. Tolong, tolong, tolong. Baik, Halo Sun. Mengapa kalian berdua lagi? Hadiah kecil. Hanya sebagai tanda hormat. Sun. Proyek ini sepenuhnya milik grup Yunran. Bukankah persyaratannya sudah ditetapkan? Karena memang begitu. Bukankah tidak masalah siapa yang menandatanganinya? Bagaimana bisa sama? Kami hanya mengakui Yi Yuhan. Kalian berdua silakan pergi. Apa maksudmu? Apa maksudku? Apakah kau mencoba memprovokasi grup Senjiang kami? Keluar. Keluar. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu untuk mempercayakan keluarga kepadamu di masa depan? Ibu, sekarang bukan saatnya menceramahi saya. Jika grup Senjiang tidak segera menandatangani kontrak, saya khawatir mereka akan memberikan proyek itu kepada orang lain. Keluarga Ye kita selain proposal Yuhan, sama sekali tidak memiliki keunggulan kompetitif. Xiao Jun, sudahkah kau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa grup Senjiang hanya mengakui Yuhan? Nenek, saya The memang film was menemukan beberapa translated petunjuk. and Cepat beritahu narrated aku. by M Media. Begini Nenek. Saya dengar dari grup Senjiang ini, dari seorang CEO, bahwa Yi Yuhan dan CEO Sung dari Taman Prarit itu. Ini, Omong gosong. Apakah kamu mencoba menjebak kakakmu? saya mengatakan yang sebenarnya. Manajer itu namanya adalah, benar itu Hanshe. Tapi saya tidak terlalu jelas tentang apa yang terjadi setelah itu. Saya juga tidak tahu dengan baik. Ibu, masalah ini, bisakah kita mendapatkan sesuatu dari ini? Apakah kamu mencoba merusak reputasi keluarga ya kita? Nenek, dengarkan saya. Kita sudah menjebak Yi Yuhan dengan cukup parah. Pada titik ini, mengapa kita harus peduli tentang reputasi? Menghasilkan uang. Proyek ini bernilai 3 miliar. Keuntungannya saja 1 miliar. Pikirkanlah. Tapi, bahkan jika kita tahu, lalu kenapa? Apakah kamu masih bisa mengancam grup Senjiang? Bahkan jika Ci Elsung itu dihancurkan olehmu, apakah grup Senjiang akan memberikan proyek itu kepada kita? Nenek, kita tidak perlu merusak reputasi CL Sun manapun. Bukankah teknologi Photoshop hebat akhir-akhir ini? Mari kita cari Hanji itu. Berikan dia sejumlah uang. Dan minta dia merekam pengakuan. Saya menolak untuk percaya bahwa Yi Yuhan tidak akan berkompromi. Benar ayam. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, paman ketiga meminjam sejumlah uang dari keluarga kita kan? Ya itu benar. Saya hampir lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Liran. Apakah tidak ada buah lagi? Baiklah, Nona The segera film datang. was translated and narrated Enak by sekali. M Media. Putriku tersayang. Buahmu. Apakah kau mencoba mati?
Liran, katakan padaku, menurutmu mereka benar-benar akan datang memohon pada kita? Jangan khawatir, dalam beberapa hari ini, hal-hal yang saya katakan, mana yang belum tercapai. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Kesatriaku. Itu Ye Jun. Jawablah. Bersikaplah dingin, kamu adalah seorang putri. Sepupu. Ada apa? Yuhan, saya ingin tahu apakah suamimu bersamamu. Langsung saja ke intinya. Tidak ada, aku tutup teleponnya. Baiklah, kalau begitu. Saya mengirimkan beberapa hal ke alamat emailmu. Sebaiknya kamu memeriksanya saat tidak ada orang lain di sekitar. Jangan bilang saya tidak memperingatkanmu. Ada apa, Yuhan? Tidak Anda, kau keluar dulu. Cepat keluar dan tutup pintunya. Yuhan. Apa yang terjadi, Yuhan? Liran, aku baik-baik saja. Jangan masuk. Yuhan, apakah kamu menerima emailnya? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa sebenarnya yang kalian semua coba lakukan? Yuhan, tidakkah kamu tahu apa yang ingin kami lakukan? Saya hanya punya satu permintaan, yaitu temani saya untuk menandatangani kontrak. Beritahu Sun Li dengan jelas, untuk membiarkan kami menandatangani kontrak, bahwa itu adalah niat sukarlamu. Mustahil. Benarkah begitu? Kalau begitu saya khawatir saya tidak bisa membantumu. Saya juga tidak tahu kapan foto-foto dan rekaman ini akan muncul di ponsel Liran. Yuhan, saya memberimu waktu 1 jam. Saya harap kamu tidak akan mempersulit saya. Dan juga 132 juta yang paman ketiga hutang pada keluarga kita. Sudah waktunya untuk membayarnya kembali, bukan? The film was Liran, translated apa and sebenarnya yang narrated harus by kulakukan? M-Media. Liran, kamu mau kemana? Ibu, saya akan keluar sebentar. Saya akan segera kembali. Liran, mengenai proyek Yuhan. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tidak masalah jika kita tidak mengambil proyek itu. Paling tidak biarkan Yuhan kembali bekerja. Ibu, jangan khawatir tentang masalah ini. Kita akan bicarakan itu saat aku kembali. Apa maksudmu jangan khawatir tentang itu? Keluarga kita punya saham di perusahaan itu. Kamu mau membagi aset keluarga dengan Yuhan sekarang? Aku memberitahumu, kamu hanya menantu yang numpang tinggal tidak punya hak. Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu melihat itu? Dia benar-benar tidak punya hukum. Dia menjadi semakin sombong sekarang. Ini suami baik Yuhan. Menantu baikmu. Cukup. Kinerja Liran cukup baik baru-baru ini. Kamu tidak mengerti urusan anak-anak. Jangan khawatir tentang itu. Mengapa nasibku begitu pahit? Feiyu. Hei Feiyu, aku harus segera tahu lokasi Yejun. Ya Tuan Muda, aku menemukannya. Ye Jun ada di kedai teh di pusat kota. Sedang minum teh dengan seorang pria bernama Anci. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Bagus, tahan dia. Aku akan segera ke sana. Apapun yang kau lakukan pada Yuhan, aku akan membuat kalian semua membayar. Saudara Han, kami benar-benar berutang banyak padamu kali ini. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan memberimu hadiah yang besar. Tapi apakah ini akan berhasil? Menantu laki-laki yang tinggal serumah dengannya itu tidak biasa. Dia luar biasa sulit untuk dihadapi. Saudara Han, meskipun kamu adalah teman sekelas Yi Yuhan, tapi kamu masih belum memahaminya. Tidak mungkin baginya untuk memberitahu siapa pula tentang masalah ini. Kamu tunggu saja. Dalam waktu 1 jam, dia pasti tidak akan bisa bertahan dan akan menelepon saya. Mengapa saya selalu memiliki firasat buruk? Kalian para eksekutif perusahaan selalu bertindak hati-hati. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan memanfaatkan kesempatan ini, memungkinkan kamu untuk memenangkan hati sang jelita. Benarkah begitu?
Itu bukan urusan saya. Itu benar-benar bukan urusan saya. Itu dia. Ye Jun yang menyuruh saya melakukan semua itu. Dia memaksa saya untuk membuat rekaman. Dia bahkan menyuruh saya menyebarkan rumor, mengatakan bahwa Yuhan tidur dengan Che Eusum dari Taman Proyek. Bajingan. Ye Jun, kau benar-benar sepupu Yuhan yang luar biasa bukan? Itu benar. Foto-foto dan rekaman itu memang semuanya palsu. Namun mengingat kepribadian Yi Yuhan, dia tidak akan mengizinkan foto-foto itu bocor keluar. Dia hanya menahan amarahnya dalam diam dan patuh ikut denganku untuk menandatangani kontrak. Binatang. Hewan. Apakah kau ini manusia? Dia adalah sepupumu. Kau sampah tak berperi kemanusiaan. Hari ini, kau bunuh The aku. film was translated Atau, and kau buat narrated dia by patuh M menandatangani Media. kontrak denganku. Lihat dirimu. Keadaanmu sekarang. Semua yang terjadi adalah karena kau sampah ini. Itulah mengapa semuanya berakhir seperti ini hari ini. Tuan Mudali. Saya salah Tuan Mudali. Saya benar-benar salah. Saya hanya sesaat dibutakan oleh kebodohan. Tolong ampuni saya. Saya teman sekelas Yuhan. Kau masih berani menyebut Yuhan. Pengecut. Mengapa kau memohon padanya? Apa kau benar-benar berpikir dia akan membunuh kita? Dia hanya sampah. Bawa mereka berdua pergi. Ya. Yuhan, kamu akhirnya sadar dan menelepon nenek. Bagaimana? Kapan kamu akan pergi menandatangani kontrak? Sekarang. Bagus. Di mana Ye Jun? Yuhan, masalah antara kamu dan Xiao Jun, nenek tahu semua tentang itu. Kamu datang ke rumah leluhur dulu. Kita akan pergi menandatangani kontrak bersama. Liran. Maafkan aku. Yuhan. Bukankah ini pahlawan besar keluarga Yi kita? Cepat datang dan duduklah. Yuhan, kemarilah. Kemarilah duduk di sini bersama nenek. Ayo pergi, cepat pergi dan tanda tangani kontraknya. Baiklah, baiklah. Yuhan. Semua hal yang dilakukan Xiao Jun, semuanya demi keluarga Yi kita. Jangan menyimpan dendam padanya. Hal-hal itu semua palsu. Semua orang tahu itu. The Diam. film was translated and narrated by M Media. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anel. Mengapa anak ini tidak mengangkat telepon? Paman tertua. Apakah kau mencari putra kesayanganmu? Liran. Bagaimana kau bisa ada di sini? Apa yang kau lakukan pada Xiao Jun? Yuhan. Apakah kau bodoh? Apakah kau pikir aku akan mempercayai hal-hal itu? Suami aku. Baiklah. Jika terjadi sesuatu di masa depan, jangan menanggungnya sendirian. Kau harus memberitahuku mengerti. Liran. Apa sebenarnya yang terjadi pada Xiao Jun? Di mana dia? Ayah, Xiao Jun. Ayah, selamatkan aku, ayam. Liran, apa kau gila? Ini penculikan. Penculikan. Ye Jun berkolusi dengan eksekutif perusahaan, menjebak orang lain, memfitnah orang lain, dan merencanakan proyek yang melibatkan 3 miliar. Aku sudah menulis surat dakwaan. Keluarga Yinmu, tunggu saja membusuk di penjara. Kau bicara omong kosong itu benar-benar sampah. Ayah, aku tidak mau masuk penjara, cepat selamatkan aku, ayam. Suami, apakah kamu benar-benar melakukan ini? Apakah dia benar-benar akan masuk penjara? Apakah kau ingin dia masuk penjara? Ya. Tapi, bagaimanapun juga mereka adalah kerabat. Serahkan saja padaku. Liran, Yuhan, dia adalah saudaramu. Apa kau sudah lupa? Kalian tumbuh besar bermain bersama sejak kecil. Dia saudaramu, kau tidak boleh sekejam ini. Selamatkan saudaramu. Pamanmu hanya punya satu putra ini. Yuhan. Paman memohon padamu. Paman berlutut padamu. Tolong selamatkan saudaramu. Suami, Jika bukan demi Yuhan, aku pasti akan menuntutnya sampai dia membusuk di penjara. Aku bisa membebaskannya.
Tapi aku punya syarat. Setuju. Asalkan kau melepaskan Xiao Jun, aku akan menyetujui syarat apapun yang kau tetapkan. Aku khawatir kau tidak bisa mengambil keputusan mengenai hal ini. Biarkan Nyonya tua yang memutuskan. Xiao Jun, apa yang terjadi padamu? Liran, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memberontak? Nenek, kau bilang aku ingin memberontak. Kalau begitu aku akan memberontak sekali ini, saja hari ini. Tahu, Ini pengacara Qin Qinran. Pengacara terbaik di seluruh provinsi. Kedua dokumen ini adalah perjanjian pengalihan saham milik paman dan keluarganya. Silakan lihat. benda ini, aku tidak akan menandatanganinya. Nenek, aku sarankan nenek tidak merobeknya. Membawa serigala masuk ke dalam rumah. Membawa serigala masuk ke dalam rumah. Ye Yuhan. Apakah kamu akan melihat keluarga Ye dihancurkan oleh suamimu ini? Tidak bisakah kamu melihat ambisi serigalanya? Nenek, aku yakin aku sudah cukup berbaik hati. Jika bukan karena kamu dan paman mendorongku terlalu jauh, bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini? Semua ini sekarang sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri. Ibu. Nenek, aku sarankan nenek berhenti berpura-pura. Hu Jisi tabib nasional agung dari ibu kota. Tuan Hu ada di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tuan Hu silakan. Tuan muda ini bukan apa-apa. Menyembuhkan dan menyelamatkan orang adalah tugasku. Yuhan, bukankah nenek sudah baik padamu? Bukankah nenek menyayangimu saat kamu masih kecil? Saat kakekmu masih hidup? Betapa patuhnya kamu. Tapi sekarang, itu semua karena aliran ini. Lihatlah keadaan yang dia bawa ke dalam keluarga kita. Sekarang kakekmu sudah tiada. Apakah kamu akan membiarkan orang luar menggertak nenek? Nenek, Liran tidak menindasmu. Selain itu, ketika kakak masih hidup, dia tidak pernah memperlakukan Liran sebagai orang luar. Yuhan, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Jangan lupakan. Ketika kamu lulus kuliah dan memulai dari nol, ketika kamu meminjam uang di mana-mana untuk memulai perusahaan, paman tertua dan paman keduamu yang membantumu keluar dari kesulitan. Nenek, tolong jaga ucapan nenek. Itu bukan amal. Itu adalah investasi. Selama bertahun-tahun ini, Yuhan telah bekerja tanpa lelah siang dan malam demi perusahaan. Namun cabang pertama dan cabang kedua hanya menuai hasilnya, tanpa menawarkan bantuan sama sekali. Paman tertua, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Dividen selama bertahun-tahun ini, berapa kali lipat jumlah investasi awalmu? Jika bukan ribuan kali lipat pasti ratusan kali lipat kan? Bagaimana kau tega merebut perusahaan dari Yuhan? Dan kau bajingan tak berperasaan. Rasakan dadamu, apakah kau masih punya hati nurani? The film was translated and Perjanjian hari ini, narrated by kau harus M. Media. menandatanganinya. Mau tidak mau. Paman tertua, tolong telepon bibi kedua. Dan minta dia datang juga. Yi Yuhan, apakah kamu masih anggota keluarga Ye? Kamu malah membantu Liran orang luar untuk menindas keluargamu sendiri. Kamu pengkhianat, dasar celaka. Jika aku mendengar kau mengutuk Yuhan lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku mendengarnya. Kamu, ibu, lihat suamiku meninggal lebih awal. Sekarang siapapun bisa menginjak-injak kami. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Lebih baik aku mati saja. Ibu, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Tanda tangani. Ibu, Aku bilang tanda tangani. Akan menjadi manusia. cepat duduk dan makan. Oke, Duduk. Ayo, angkat gelas kalian. Mari kita rayakan keberhasilan Yuhan kita mendapatkan proyek renovasi terbesar Jiangcheng dalam lebih dari 1 dekade. Ayo. Mari. Rayakan. Yuhan, proyek kita ini, kira-kira berapa uang yang akan kita dapatkan akhirnya? Ibu, rekening perusahaan sekarang hanya sedikit, di atas 700.000. Itu bahkan tidak cukup untuk modal awal proyek. Selain itu, kita masih perlu mencari investasi di mana-mana. Membicarakan keuntungan sekarang, masih terlalu dini. Lalu mengapa repot-repot berjuang keras untuk merebutnya? Baiklah. Jika kau tidak mengerti, berhentilah ikut campur dengan anak-anak. Lirat. Kau sudah bekerja keras akhir-akhir ini. ayah itu tidak masalah.
Mengapa kau di sini? Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan di sini. Baik, kau yang mengatakan itu. Kalau begitu aku akan mengatakannya di lorong. Paman ketiga, 1,2 juta yang kamu The utang film pada was keluarga kami translated sebelumnya. and Bukankah narrated seharusnya by dibayar M sekarang? Media. Omong kosong. Uang yang aku utang pada keluargamu sebelumnya, Yuhan sudah membantuku membayarnya kembali. Benar Yan Jun. Jangan membuat masalah di sini tanpa alasan. Aku bersikap tidak masuk akal. Lalu apa ini? Siapa yang bisa membuktikan keluargamu mengembalikan uang itu? Tak tahu malu. Yuhan, catatan transfermu sebelumnya, log obrolan, dan rekaman panggilan, apakah kau menyimpan semuanya? Yuhan, kamu yang membayarnya kembali saat itu. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Bagaimanapun juga kita adalah kerabat, dan semuanya dibayar kembali secara tunai. Aku memberimu batas waktu. Sebelum besok malam, kamu harus melunasi utang itu. Kalau tidak, aku akan menuntut. Aku akan menuntutmu sampai mati. Liran. Ini disebut menggunakan metode seseorang sendiri untuk menghadapi mereka. Kau, Apa yang kamu lakukan? Tetangga semuanya keluar dan lihatlah. Keluarga Yi berutang uang dan menolak membayar. Dan mereka bahkan membiarkan menantu laki-laki mereka memukul seseorang dan merebut surat utang. Semuanya keluar dan lihat. Ingat ini. Sebelum besok malam, kamu harus membayar uang itu kembali. Dan aku hanya menerima uang tunai. Serahkan uangnya. Serahkan surat utangnya. Jika kamu benar-benar tidak punya cara untuk melunasinya, dan kamu tidak ingin paman ketiga masuk penjara, sebenarnya aku punya ide bagus. Kamu bisa menggadaikan grup Yunran kepadaku. The film was Kau. translated and narrated by M Media. Keluar. Enya. Liran. Aku tidak hanya akan membunuhmu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Dasar pengecut tak berguna. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Judi. Kau akan mati karena ini di masa hidupmu ini. Menjual putrimu sebelumnya belum cukup menjadi pelajaran bagimu. Dan sekarang kau ingin menjual perusahaan putrimu. Kenapa kau tidak mati saja? Aku juga tidak mau. Aku sudah berhenti. Aku tahu aku tidak berguna. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud menyeret putriku ke dalam masalah ini. Kau tidak mau menyeretnya ke dalam masalah ini. Dia adalah putrimu. Jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya sekarang, apakah dia hanya akan melihatmu masuk penjara? Kau lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebaikan. Karier putrimu baru saja mulai menunjukkan keberhasilan. Dan kau datang ke sini untuk membuat masalah bagi keluarga ini, benarkah begitu? Ibu, karena semuanya sudah sampai seperti ini, mari kita pikirkan solusi lain. Kita pernah melewati masa-masa sulit seperti ini sebelumnya. Ini hanya lebih dari 1 juta bukan? Paling buruk aku akan pergi meminjamnya saja. Dan aku belum bicara denganmu. Jika aku tahu keluarga ini sebusuk ini, mengapa kau tidak tahu? Untuk lebih berhati-hati. Ibu berhentilah berdebat. 1.200.000 ini, aku akan mencari jalan keluar. Kau mencari jalan keluar. Apakah kau akan menjual ginjal? Jangan memperburuk keadaan. Liran, di mana kamu akan mendapatkan lebih dari 1 juta secara tunai? Percayalah padaku. Milikinya. Yuhan, kau mau kemana? Liran, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita katakan secara langsung satu sama lain? Anong Ni Huangwan, apa yang akan kamu lakukan? Liran, haruskah kita menjualnya atau tidak? Menjualnya. Mengapa? Jika kita tidak membayar kembali uang Ye Jun, ayah akan masuk penjara. Dan proyek kita juga tidak memiliki modal awal sebanyak itu. Anong Ni Huangwan adalah hadiah dariku untukmu. Sama sekali tidak boleh dijual. Aku sudah mengumpulkan uangnya. Serahkan dana awal itu padaku. Liran, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Bagaimanapun juga, itu tidak dicuri atau dirampok. Anda bisa tenang. Mereka benar-benar memberikannya. 1.200.000. Dari mana Yi Yuhan mendapatkan uang itu? Bahkan jika dia menjual perusahaan sekarang, dia tidak akan bisa menjualnya dalam waktu singkat. Bagus. Bagus. Tapi 12 juta ini seharusnya seluruh kekayaan Yi Yuhan kan? Dia sekarang mungkin bahkan tidak bisa menjaga perusahaan tetap berjalan. Tapi itu bagus.
Sekarang dia tidak punya uang sepeser pun dan tidak punya dasar. Proyek sebesar itu, investasinya akan sulit dinegosiasikan. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dimakan habis. Sampai tidak ada sisa sedikit pun ketika mereka berada di ujung akal. Aku tidak percaya. Dia tidak akan pergi ke Nandak. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Siapa ini? Baiklah. Kalau begitu saya harus merepotkan Tuan Muda Zhang. Tuan Mudali. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Hal-hal yang kamu instruksikan, aku pasti akan memberimu jawaban sebelum sore ini. Pasti akan memberimu balasan sebelum sore ini. Baiklah, kalau begitu sudah ya. Saya tutup teleponnya sekarang. Ada apa? Nenek menelepon dan menyuruh kita datang. Masalah apa lagi yang dia coba timbulkan kali ini? Aku tidak tahu, ayo pergi. Yuhan. Bagaimana investasi proyek perusahaanmu berjalan? Terima kasih atas perhatianmu, Paman. Aku pikir ini akan baik-baik saja segera. Tapi aku dengar perusahaanmu bahkan tidak bisa membayar gaji karyawannya sekarang. Perusahaan seperti itu, apakah itu bisa mendapat kepercayaan grup Shenjian? Bisakah itu benar-benar menarik investasi? Yuhan, alasan nenek memintamu datang ke sini kali ini bukan untuk hal lain. Hanya saja kami tidak ingin melihatmu bekerja keras selama berhari-hari. Semua usaha itu sia-sia. Nenek, apa yang ingin kamu katakan? Yuhan, sekarang ketika anggota keluarga sedang berbicara, bisakah orang luar menyela? Nenek, aku sudah bilang. Liran bukan orang luar. Inilah yang nenek pikirkan. Jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkan investasi, keluarga Ye dapat awalnya menginvestasikan 30 juta untuk membantumu menatasi kesulitan ini. Nenek kamu. Nenek, saya tidak tahu syarat apa yang Anda butuhkan. Kondisi apa yang kamu bicarakan? Kita semua keluarga. Hanya saja uang keluarga tidak datang dengan mudah. Keluarga harus mendapat untung kan? The film was Berapa banyak? translated and narrated by M Media. 40%. Angkat telepon. Yuhan, ini aku. Kau mengamankan grup Shenjian, proyek distrik komersial baru. Aku ingin tahu apakah kau butuh investasi. Investasi. Tentang masalah sebelumnya, aku tahu aku salah. Tapi mengenai urusan bisnis, ayahku yang memimpinnya. Dia bilang aku harus mengamankan status investor untuk proyek ini. Menurutmu, apakah ini nyaman? Apakah kau bersedia memaafkanku? Tentu saja ini nyaman. Benarkah? Kalau begitu bisakah kita bicara tatap muka? Aku akan menunggumu di rumah peristirahatan di barat kota. Oke, dan juga suamimu. Segalanya cukup tidak menyenangkan sebelumnya, kau tahu. Oke, aku mengerti. Aku akan pergi sendiri. Terima kasih atas pengertianmu. Ada apa? Seseorang ingin berinvestasi dalam proyek ini. Siapa itu dan syarat apa yang mereka inginkan? Aku belum tahu. Dia memintaku untuk bertemu dengannya secara langsung. Kalau begitu saya akan ikut denganmu. Aku bisa pergi sendiri. Kebetulan ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Tolong bantu aku pergi ke perusahaan dan ambil dokumen. Aku membutuhkannya sore ini. Tolong suami. Aku akan memberitahumu detailnya melalui telepon. Apakah kamu yakin tidak membutuhkan saya? Sungguh tidak perlu. Percayalah padaku saja, oke? Aku pasti akan memberimu kejutan. Kalau begitu tetaplah The film berhubungan. was Jika terjadi translated sesuatu and telepon saya kapan narrated saja. by M Media. Berkendara ke sana. Karena kamu sedang membicarakan bisnis. Kamu harus terlihat seperti orang yang sedang membicarakan bisnis. Saya akan pergi berbicara dengan nenek tentang masalah itu. Terima kasih suami. Aku pergi sekarang. Zhanglan, rencananya telah berubah. Masalah investasi ditunda sampai besok. Tuan Mudali, apakah aku melakukan kesalahan? Tidak. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Investor mana saja yang sudah kamu hubungi? Juga. Di sini di Jiangchen, pengusaha mana yang belum kamu dekati? Di mana manajer umum Xiao? Apakah dia belum tiba? Nona Ye, manajer umum Xiao sudah menunggu Anda. Silakan lewat sini. Ponselku sepertinya tidak ada sinyal. Nona Ye, di dalam rumah peristirahatan, ada banyak bos sedang mendiskusikan rahasia bisnis. Mohon dimaklumi. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia, silakan coba lagi nanti.
Ayah telepon Yuhan. Saya tidak bisa menghubunginya. Nomor yang kamu hubungi saat ini dimatikan. Mengapa gadis ini The mematikan film was ponselnya saat translated berdiskusi bisnis? and Ponselnya narrated mati. by M Tadi hanya Media. tidak ada jawaban. Pasti terjadi sesuatu yang buruk. Saya akan mencari Yuhan. Cepat pergi. Feiyu, mobilisasi semua sumber daya keluarga Li untuk mencarinya. Kita harus menemukan Yuhan. Ya Tuan Muda. Ini benar-benar nyata. Dia benar-benar tuan muda dari keluarga Li. Aku bertaruh pada harta yang tepat kali ini. Syukurlah. Kalau tidak keluarga Shang kita pasti akan tamat. Benar. Pergi. Bawa Yi Yuhan kembali padaku. Bawa dia kembali dalam keadaan utuh sepenuhnya. Jika dia tidak kembali, jangan kau kembali juga. Mengerti? Ya. Aku tidak pernah menyangka, Liran yang tak berguna bersembunyi lama di Jiangchen dan rela menjadi menantu yang tinggal serumah. Ternyata adalah tuan muda pertama dari keluarga terbesar negara naga. Tuan muda keluarga Li. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga Chen kita untuk bangkit. Jindu, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Ayah, tentu saja aku tahu. Kesempatan keluarga kita untuk melambung telah tiba. Carikan Yi Yuhan untukku. Ya. Pergi. Baik. Memikirkan kembali saat itu, keluarga kami dan keluarga Yi Gaoshan tinggal di komunitas yang sama. Kedua anak itu juga tumbuh bersama. Ketika satu orang mencapai kesuksesan, ayam dan anjingnya ikut naik ke surga. Kalau begitu aku telepon Yang Penghua. Sekarang untuk membina hubungan lagi. Tidak. Prioritas utama kita saat ini adalah membantu Tuan Muda Li menemukan Yi Yuhan. Dengan cara ini, kepentingan keluarga Shao kita dapat dimaksimalkan. Ini seperti menambahkan kekerabatan pada kekerabatan. Benar-benar benar. Di mana Xiao Quan? Dia keluar pagi-pagi sekali. Dia pergi ke kawasan resor di sebelah barat kota. Cepat panggil dia. Dan suruh dia segera datang ke sini. Jam berapa sekarang? Masih bermalas-malasan dengan wanita. Sampah tak berguna. Itu dimatikan. Apel. Cepat atau lambat dia akan mati di tangan wanita. Benar-benar sampah. Sebarkan pemberitahuan. Gunakan semua koneksi keluarga Shao. Temukan Yi Yuhan. Akan ada hadiah besar. Ya. Aku tidak tahu berandalan kecil mana yang punya keberanian untuk berani menyentuh orang milik Tuan Muda Li. Panggil semua saudara. Dan segera berangkat. Gunakan semangat yang sama saat mengumpulkan uang perlindungan. Dan cari dia. Ya. Bergerak. Tuan Muda, dukungan dari semua kota di sekitar sedang bergegas ke sini. Segera tutup semua pintu masuk dan keluar utama di Jiangchen. Paman Hong, saya serahkan semuanya padamu. Yakinlah Tuan Muda, kami sama sekali tidak akan membiarkan Nyonya Muda menderita sedikit pun bahaya. Jika saya gagal menyelesaikan ini, orang tua ini akan meminta maaf dengan kematian saya. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Quan, terima kasih. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa untuk investasi tahap 1, kamu bersedia menginvestasikan 300 juta yuan. Aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Mengingat hubungan kita, mengapa mengatakan hal-hal seperti itu? Kamu apa yang kamu lakukan? Yi Yuhan, apa sebenarnya yang begitu bagus dari Liran itu, yang membuatmu mengikutinya dengan begitu setia? Apakah aku tidak baik padamu? Hubungan kita yang tumbuh besar bermain bersama. Mana bisa dibandingkan dengan menantu numpang yang tak berguna itu? Xiao Quan, Liran adalah suamiku, dan dia bukan sampah. Jika kamu berbicara seperti itu lagi, aku akan pergi sekarang juga. Pergi. Kau mau pergi kemana? Yi Yuhan, jika aku mengunggah foto-foto eksplisitmu dan video-video ke internet, apakah Senjiang Group yang terhormat masih akan bekerja sama dengan orang sepertimu? Kamu apa yang kamu coba lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Aku akan membalasmu. Yi Yuhan, apakah kau sudah lupa? Proyek ini awalnya milik keluarga Shao kami. Kau sendiri yang merebutnya. Sekarang, sudah waktunya untuk mengembalikannya. Zanlan.
bicara. Tuan Mudali, saya ingat sekarang. Sebelumnya saya mengikuti instruksi Anda untuk terhubung dengan perusahaan besar guna mencari investasi. Tapi ada satu orang yang meskipun saya sudah memberi petunjuk, secara eksplisit menolak saya. Siapa? Xiao Quan. Dia berkata bahwa dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Tuan Mudali, proyek ini awalnya milik keluarga Xiao. Temukan dia. Suruh dia ditemukan untukku. Tuan Mudali, tolong jangan terburu-buru. Saya tahu Xiao Quan punya rumah peristirahatan rahasia di barat kota. Di sanalah dia menyimpan para gundiknya. Ya Tuan Muda. Pengawal Fei Yu dengarkan perintahku. Kepung kediaman keluarga Xiao. Selidiki dan bersihkan semua properti. Semua aset keluarga Xiao di seluruh negeri, termasuk real estate bisnis dan klub. Regu ketiga ikuti aku ke rumah peristirahatan di barat kota. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Xiao Quan. Bukankah sebelumnya kau bilang kau hanya akan mengambil gambar? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kau binatang. Ada apa? Bukankah kamu yang memintaku bersaksi bahwa Yi Yuhan berselingkuh dengan Sun Li? Bukankah kamu yang mengedit foto-foto eksplisit Yi Yuhan? Mengapa kamu bertingkah polos sekarang? Mencoba membersihkan namamu sendiri, menemukan hati nuranimu. Aku jijik. Sadar diri. Apakah kamu masih punya hati nurani? Konyol. Seret dia ke halaman belakang dan bereskan dia. Jangan merusak suasana hatiku. Ya. Bangun. Pergi. Apa yang terjadi? Dari mana helikopter itu datang? Dari mana datangnya helikopter di langit itu? Aku. Xiao Quan. Jadi itu kamu nak? Istri Tuan Mudali baik-baik saja. Kalian. Apa kalian gila? Dia bukan Tuan Mudali. Dia hanyalah menantu numpang yang tidak berguna. Apa yang kalian lakukan? Saya tidak ingin melihatnya lagi. Saya juga tidak ingin keluarga Xiao ada lagi di Jiangchen. Jangan mendekat. Pergi. Kemarilah, ayo kita pergi. Yuhan. Yuhan, Liran, kamu baik-baik saja. kamu akhirnya datang. Yuhan, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak menyembunyikan banyak hal darimu. Saya yang menyebabkan semua ini. Saya berjanji. Saya tidak akan pernah lagi membiarkanmu menderita kerugian apapun. Suami, maafkan aku. Aku terlalu keras kepala. Aku hanya tidak ingin menjadi burung The film kenari was dalam sangkar. translated and Aku membuatmu narrated by khawatir. M Media. Baiklah. Kamu akan selalu lebih cakap dariku. Kamu adalah wanita karir paling tangguh di Jiangchen. Dan saya akan selalu menjadi suami menantu yang tinggal di rumahmu. Suamiku, kakiku sangat sakit. Tanganku sangat lelah. Saya sudah bilang padamu, tinggalkan putri kita untuk diurus ibu. Tetapi kamu bersikeras membawanya keluar. Ayah pegang Nanan. Kami berdua ibu, sama-sama sibuk bermain mahjong. Bagaimana kami bisa punya waktu untuk menjaga anak itu? Suamiku, aku sangat lelah. Kamu sudah lelah. Kalau begitu kamu masih harus melahirkan satu tim sepak bola. Itu baru melelahkan. Liran, apakah kamu mencari mati?